Selamat, lu sudah tertipu. Lu yang nonton video ini pasti gara-gara lihat judulnya. Kalau lu males tapi pengen kaya, tonton video ini. Padahal inti dari semua yang pengen gue sampaikan di video ini adalah jangan pernah hidup jadi orang pemalas. Kenapa video ini cukup spesial dan gue pengen banget bikin? Karena dari pengalaman hidup gue udah ngeliat banyak banget orang yang hidupnya sengsara, anak istrinya jatuh miskin. Itu cuma sesimpel gara-gara si laki-laki, penanggung jawab keluarga, itu orangnya males banget. Buat lu yang nonton video ini, mau lu perempuan atau laki-laki, tapi terutama laki-laki, hidup jadi laki-laki pemalas, itu akan jadi hidup yang sangat menyedihkan. Dunia ini adalah dunia yang sangat keras, dunia yang penuh kompetisi. Semua orang menginginkan apa yang lu inginkan. Apakah lu pengen punya rumah mewah? Semua orang juga mau. Apakah lu pengen punya mobil bagus dan nyaman? Semua orang juga mau. Apakah lu mau setahun jalan-jalan ke luar negeri 6 kali? Ya semua orang juga pengen. Tapi suatu hal jadi berharga karena nggak semua orang bisa miliki. Dan apa perbedaannya antara orang yang tidak bisa memiliki dan orang yang akan memiliki? Perbedaan terbesarnya itu ada di work ethic. Setiap detik yang lu habiskan dengan tidak bekerja, dengan males-malesan, dengan main Mobile Legends, dengan gosipin orang, itu sama aja kayak lu mencuri waktu dan kebebasan dan kenyamanan diri lu di masa depan. Hidup yang menyedihkan bukanlah hidup yang penuh dengan kegagalan, tapi hidup dari orang-orang yang tidak pernah mau untuk berusaha. Karena kalau kalian lihat orang di sekeliling kalian, orang-orang paling sukses yang kalian kenal, itu gue yakin banget adalah orang-orang yang paling banyak coba dan paling banyak gagalnya. Bener kan? Beberapa menit ke depan, gue akan ceritain gimana caranya kita semua punya work ethic supaya kita semua yang nonton video ini itu bisa punya hidup yang kita impikan. So make sure tonton video ini sampai habis. Kalau kalian lihat semua orang sukses dan kaya itu selalu ngomongin, oh you need to work smart, not work hard. Tapi realitanya mereka udah ngalamin belasan tahun penuh dengan kerja keras. Mereka udah lewatin fase dari 0 ke 1, dari nggak punya jadi punya. Dan setelah mereka punya resourcesnya, mereka punya uangnya, mereka bisa pakai uang tersebut untuk delegasi, bikin sistem, dan itu memungkinkan mereka untuk bisa kerja secara pintar. Tapi buat lu yang mulai dari nol, buat lu yang perintis bukan pewaris, dan udah mikir pengennya kerja cerdas, nggak mau kerja keras, mungkin video ini bisa menyadarkan bahwa itu semua cuma halusinasi. Dan sekarang gue juga pengen nanya ke lu, sebenarnya hidup macam apa yang lu impikan? Gue yakin banget di dunia ini nggak ada yang namanya orang pemalas. Cuma ada orang yang nggak tahu tujuan hidupnya apa. Banyak banget orang yang nanya, Fit, tujuan hidup lu tuh apa sih? Kenapa lu pengen kaya? Kenapa lu kerja sekeras itu? Dan jawaban gue sebenarnya sangat simpel. Gue dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Gue sudah melihat banyak penderitaan yang gue dan keluarga alami karena tidak punya uang. Dan dari detik itu gue berjanji untuk punya sangat banyak uang, sehingga gue bisa memberikan hidup yang terbaik untuk keluarga gue. Kalau kita ngomongin tentang passion, kita ngomongin tentang panggilan hidup. Jujur aja ya, 10 tahun lalu ketika gue merintis, gue nggak punya apapun, gue cuma punya 100.000 perak. Apakah lu pikir gue mikirin tentang passion? Apakah lu mikir gue mikirin tentang calling, tentang panggilan? Jawabannya enggak, gue cuma pengen bertahan hidup. Jadi kalau ngomongin passion, panggilan, pas lu nggak punya uang, passion lu adalah uang. Dan lu nggak perlu malu untuk mengakui bahwa lu suka uang, lu kerja untuk uang, dan uang itu memberikan banyak hal baik di hidup lu. Gue ngomong gini bukan berarti lu nggak boleh ngelakuin passion lu. Jujur ya, gue bikin video kayak gini, gue ngelakuin semua apa yang gue kerjakan. Di umur gue sekarang, gue seumur hidup nggak perlu kerja pun. Passive income gue udah cukup buat menghidupi gue sampai berapa generasi ke depan. Tapi pertanyaannya, kenapa masih harus kerja? Kenapa masih harus bikin video? Kenapa masih harus berbisnis, invest, dan lain sebagainya? Because I truly love what I do. Ketika gue mencintai apa yang gue lakukan, gue lagi nggak merasa kerja. Bikin video ini gue merasa kayak main-main aja. Artinya apa, teman-teman? Passion itu adalah sesuatu yang bukan kalian temukan ketika kalian awal memulai. Tapi semakin kalian lebih expert, kalian dapat uang lebih banyak, kalian dapat status lebih tinggi, otomatis kalian akan mencintai apa yang kalian lakukan. Dan kalau kita ngomongin standar kesuksesan di sosial media, menurut gue standar itu rada toxic. Ya mungkin gue salah satu yang membuat standar toxic itu, ya anak muda, usia 20-an, punya ratusan miliar. Tapi kalau boleh jujur, menurut gue momen yang paling bikin gue ngerasa kaya adalah benar-benar ketika gue dulu naik Honda Beat, terus gue bisa beli Honda CR-V. Terus ketika gue beli Mercedes pertama gue kasih Honda CR-V ke nyokap. Itu adalah momen dimana gue paling merasa kaya. Padahal kalau dipikir-pikir, uang gue saat itu sama uang gue hari ini, itu jaraknya udah 10 kali lipat bedanya. Jadi buat lu yang masih merintis, mimpi boleh setinggi-tingginya. Tapi bikinlah goals yang realistis. Cabut satu kertas,
Tulis 10-20 mimpi kalian yang kalian pengen capai dalam 5 tahun ke depan. Dan percayalah, hiduplah, berjalanlah, berpikirlah seperti semua yang kalian tulis di atas kertas itu udah jadi kenyataan. Karena nggak akan ada satupun orang di dunia ini yang percaya sama kita lebih daripada kita percaya sama diri sendiri. Gue yakin kita semua pernah dengar quotes, work smarter, not harder. Tapi lucunya, quotes ini cuma berlaku ketika kita berkompetisi dengan orang-orang bodoh. Karena ketika semua orang pintar, semua orang work smart, yang kita punya sekarang cuma siapa yang bisa kerja lebih keras. Work smart itu juga sebenarnya artinya banyak. Kita mendelegasikan pekerjaan, itu work smart. Kita tahu mana kerjaan yang harus kita lakukan, itu work smart. Kita tahu mana kerjaan yang paling membawa hasil dengan usaha yang sekecil-kecilnya, itu juga work smart. Masalahnya, kalau lu udah ada di level yang lebih tinggi, semua orang itu jenius, semua orang itu udah tahu apa yang mereka lakuin, semua orang itu udah punya banyak resources, banyak tim yang bantuin mereka. Dan satu-satunya cara untuk bisa survive dan untuk bisa menang adalah siapa yang mempunyai work ethic yang paling bagus. Di dunia ini, nggak ada sesuatu yang berharga yang bisa kita dapatkan dengan mudah, dengan cepat. Nggak ada yang namanya, get rich quick gitu. Yang ada adalah kita bisa get rich quicker and easier daripada yang seharusnya. Dan jujur aja, kalau gue ngeliat orang pemalas, gue ngerti yang ada di isi pikiran mereka adalah, ya udahlah, gue nggak perlu kerjaan sekarang. Menurut gue juga gampang dapetinnya, gampang ngelakuinnya. Gue lakuinnya ntar aja, gue tunda-tunda aja. Padahal ketika orang malas ini udah ngabisin 3 tahun cuma buat planning, cuma buat mikir, orang-orang yang cepet take action, mereka gagal, mereka cari data, mereka belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan mereka. Di tahun ketiga, ketika si orang ini masih planning, si orang yang cepat action, itu udah dapetin kesuksesan yang luar biasa. Jadi hiduplah dengan nggak pernah nunda apa yang harus lo kerjakan. Karena di dunia yang sangat keras dan kompetitif ini, jujur aja, nggak ada tempat buat orang pemalas. Oke, setelah lu sadar bahwa, iya ya, ternyata gue pemalas, tapi gue juga nggak tahu harus ngapain. Langkah pertama yang harus lu lakukan, sebenarnya udah gue kasih tahu tadi, ya. Ambil satu kertas, tulis semua yang kalian pengen capai, ya dalam setahun ke depan dulu. Dan di bawahnya, di bawah goals kalian tulis, apa yang rela kalian korbankan, apa yang kalian rela tukarkan untuk mendapatkan hidup yang kalian mau. Beberapa tahun yang lalu, waktu gue belum punya bahkan 1 miliar, itu udah 5 tahun yang lalu mungkin. Gue tulis mimpi-mimpi gue di atas kertas, dan gue tulis, gue rela ngorbanin nggak nongkrong sama teman-teman. Gue rela ngorbanin ya malam minggu gue nggak pacaran, gue kerja. Gue rela ngorbanin ya game yang paling gue suka banget main Mobile Legends zaman dulu, gue suka banget main PS, gue suka banget main warnet ya, gue main Dota, gue main Point Blank. Gue rela menukarkan semua yang gue suka, semua yang memberikan gue kenikmatan, semua yang memberikan gue dopamin, dan gue rela menukarkan semua itu untuk hidup dengan disiplin, untuk hidup dengan teratur, untuk hidup dengan pembelajaran, gue baca buku, semuanya gue nonton podcast. Gue terobsesi untuk jadi diri gue yang lebih baik. Dan ketika gue ngelakuin itu, ya, mulai dari saat itu, hidup gue berubah total 180 derajat. Dari bahkan gue nggak punya 1 miliar, sekarang gue punya jauh daripada 1 miliar. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara gue decide, gue berkomitmen untuk tidak hidup seperti diri gue yang zaman dulu lagi. Gue korbanin semua habits negatif. Dan akhirnya apa? Ya sekarang gue bisa menghidupi semua yang gue impikan. Jadi pertanyaannya adalah bukan seberapa lu mau, bukan seberapa lu termotivasi untuk mencapai goals, tapi seberapa banyak hal yang rela lu korbankan dan rela lu buang dari hidup lu hari ini. Supaya someday in the future, semua yang lu tulis di kertas itu bisa jadi kenyataan. Setelah lu tersadarkan dan lu berhasil pergi dari titik 0 ke 1, dari lu nggak punya jadi punya. Sekarang gue pengen ceritain sedikit aja, ya spoiler aja, gimana caranya lu pergi dari 1 ke 100. Kalau lu pernah baca satu buku yang Peter Thiel tulis, itu judulnya adalah Zero to One. Kalau sekarang yang gue pengen ceritain adalah One to Infinity. Lu harus tahu bahwa hidup ini harus bermain dengan perkalian, bukan pertambahan. Kita ini jangan pernah berpikir bahwa hidup itu bergerak secara linear. Kita harus berpikir bahwa hidup itu bergerak secara eksponensial. Kalau 5 tambah 5 sama dengan 10, 5 kali 5, 25. Padahal 5 yang sama, tapi ketika tambahnya diganti jadi kali, lu dapat 2,5 kali lipat hasil yang lebih tinggi. Dalam dunia pekerjaan, karir, dan bisnis, faktor kali ini seringkali kita sebut sebagai leverage. Salah satu leverage yang gue yakin kalian semua juga sadar adalah menggunakan teknologi, konten, dan media sebagai alat untuk dikenal orang, dipercaya orang, dan akhirnya ketika orang percaya,
orang bisa membeli produk dan jasa yang kalian tawarkan. Dan itu juga alasan kenapa kalian melihat sekarang banyak anak-anak muda, influencer, tapi hartanya udah puluhan ratusan miliar. Itu semua karena bantuan daripada teknologi leverage. Makanya kalau lu masih males-malesan sebagai anak umur 20-an, lebih baik lu tobat. Karena dunia zaman sekarang itu kita sebutnya borderless. Saingan lu zaman dulu kalau lu orang Bogor adalah sesama orang Bogor. Tapi saingan lu sekarang sebagai orang Bogor adalah orang-orang yang tinggal di Jerman, tinggal di Los Angeles, tinggal di New York. Semua saingan lu ini adalah orang-orang pinter, orang-orang jenius dari seluruh dunia. Technology democratize consumption, but consolidates production. Artinya apa? Sekarang seluruh orang Indonesia bisa beli barang dengan kualitas terbaik se-Indonesia, bukan cuma se-Bogor atau se-Bandung. Tapi logikanya, kalau semua orang bisa langsung beli ke yang terbaik, itu akan mengkonsolidate demand. Yang tadinya orang-orang bisa beli di toko-toko Bogor dan Bandung, sekarang mereka bisa langsung skip misalkan, beli dari toko Jakarta. Artinya apa? Piring-piring nasi orang-orang toko Bogor dan Bandung, itu ibaratkan dipecahin sama toko Jakarta. Mereka-mereka ini jadi nggak dapat bagian. Dampaknya apa? Dampaknya dunia akan jadi semakin kompetitif. Dunia cuma akan memilih siapa yang terbaik. Jadi nggak ada lagi tempat untuk orang peringkat ke-11, peringkat ke-12. Dunia ini cuma ada untuk peringkat 1, 2, 3. Kalau lu nggak bisa jadi top 3 di apa yang lu kerjakan, ya lu juga mustahil untuk bisa jadi kaya raya luar biasa. Gue percaya dalam hidup ini, kita semua bisa mendapatkan apa yang kita mau selama kita ngelakuin yang namanya iterasi dan doing feedback loop. Iterasi itu artinya apa? Ketika kita mencoba, kita kan nggak mungkin langsung berhasil, kita pasti gagal. Tapi dari setiap kegagalan tersebut, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan semakin banyak action yang kita take, semakin banyak kegagalan yang kita alami, dan semakin kita terbiasa untuk menganalisa, kok ini bisa gagal ya? Kita pasti someday in the future akan menemukan benang merahnya, akan menemukan pattern-nya, akan menemukan kesamaan dari semua kegagalan kita ini. Dan hidup ini sebenarnya unik. Kenapa orang yang terus gagal, terus ambil resiko, selalu jadi orang yang paling sukses? Itu karena kita bisa gagal berkali-kali. Lu mau gagal 10, 15 kali, 20 kali, terserah. Yang penting lu nggak mati dan nggak masuk penjara. Tapi lu cuma butuh satu kesuksesan. Dan itu akan merubah hidup lu. Dan itu akan mengkompensasi 10, 15 semua kegagalan yang pernah lu alami dalam hidup. Simpelnya, lu nggak akan bisa jadi kaya tanpa lu meresikokan kehilangan uang. Lu nggak akan bisa menemukan cinta dalam hidup lu kalau lu nggak meresikokan, lu ditolak sama cewek. Semua yang lu mau dalam hidup, itu ada on the other side of fear. Lu takut ditolak, lu takut gagal, lu takut kehilangan uang. Dan kalau gue boleh rangkum semuanya, sebenarnya alasan lu malas itu simpel. Gue bisa simpulkan jadi satu kata, yaitu adalah penakut. Jadi hiduplah dengan berani, dan jangan hidup secara sederhana. Hiduplah dengan semegah-megahnya. Karena yang harusnya sederhana, itu adalah sikap, bukan hidup. I'll see you in next video.